Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Adelia Damara Fatima, selaku kelompok pada kesempatan kali ini penelitian yang berjudul dengan pengaruh literasi digital mahasiswa terhadap kemampuan belajar mandiri pada pembelajaran hybrid di perkuliahan. Nah, penelitian kami susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adika Maisari, STMKOM pada program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2026. Topik ini kami angkat karena saat ini sistem pembelajaran di perguruan tinggi telah banyak beralih ke pembelajaran hybrid yang menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara digital secara optimal. Oleh karena itu, kami ingin melihat sejauh mana literasi digital benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Sebelum masuk ke materi slide, mungkin untuk di slide selanjutnya akan ada perkenalan dari rekan-rekan saya. Nah, pertama-tama dari saya terlebih dahulu, saya selaku ketua kelompok, yaitu adalah Damara Fatima dengan NIM 1924 1390. Saya Novitri Sri Rahayu dengan NIM 19241555. Saya Bella Manda Putri dengan NIM 19241355. Saya Aksanur Zalfa dengan NIM 19241451. Dan saya Adelia Mauldini dengan NIM 19241063. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi semakin pekat. Perkembangan cepat dalam bidang informasi dan komunikasi telah menciptakan dampak besar di sektor pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi. Salah satu cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran hybrid yang menggabungkan sesi belajar langsung dan belajar melalui internet. Yang ketiga, pembelajaran hybrid mulai banyak diterapkan di perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menggali sejauh mana literasi digital mengaruhi kemampuan belajar mandiri mahasiswa di dalam pembelajaran hybrid, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berguna untuk pengembangan strategi pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, pembelajaran hybrid menggabungkan tatap muka dan online. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih efektif, baik secara online ataupun offline. Selanjutnya, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Mahasiswa kini tidak bisa hanya bergantung kepada pengajaran dosen, melainkan harus proaktif dalam mengatur waktu belajar mereka, menemukan sumber belajar tambahan, serta melakukan evaluasi terhadap pemahaman mereka sendiri. Lalu, membutuhkan kesiapan mahasiswa dalam menggunakan teknologi. Dalam sistem pembelajaran hybrid, mahasiswa juga memerlukan kesiapan serta kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Lalu, literasi digital menjadi kompetensi penting mahasiswa. Dalam sistem pembelajaran hybrid, mahasiswa perlu memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni. Selanjutnya, tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan selektif terhadap informasi. Literasi digital tidak hanya meliputi keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mencari, memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Selanjutnya, latar belakang, mahasiswa dituntut belajar secara mandiri. Nah, tidak hanya bergantung pada dosen, perlu inisiatif, pengelolaan waktu, dan evaluasi diri. Mahasiswa kini tidak bisa hanya bergantung kepada pengajaran dosen, melainkan harus proaktif dalam mengatur waktu belajar mereka, menemukan sumber belajar tambahan, serta melakukan evaluasi terhadap pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah literasi digital mahasiswa berkontribusi terhadap kemampuan belajar mandiri dalam pembelajaran hybrid? Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Untuk memahami pengaruh literasi digital mahasiswa terhadap kemampuan belajar mandiri dalam pembelajaran hybrid. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi mahasiswa yaitu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya literasi digital, lalu bagi dosen dan institusi itu sebagai dasar pengembangan pembelajaran hybrid
Lalu selanjutnya untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi penelitian lanjutan. Literasi digital. Literasi digital adalah keterampilan individu untuk secara efisien memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses, memahami, menilai, dan memproduksi informasi. Yang pertama, menurut Rina Lestari dan Andi Prasetyo pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa literasi digital berperan penting dalam mendukung kemandirian belajar mahasiswa, khususnya melalui pemakaian Learning Management System atau LMS dan sumber belajar digital lainnya. Lalu yang kedua, sejalan dengan ini, Nisa Sari dan Ahmad Setiawan tahun 2021 mengungkapkan bahwa literasi digital meliputi kemampuan untuk menemukan, menilai, menggunakan, dan menghasilkan informasi dengan memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, belajar mandiri. Belajar secara mandiri adalah kemampuan individu untuk mengatur dan memandu proses belajar mereka sendiri, termasuk dalam menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode belajar, serta menilai hasil yang diperoleh. Menurut Nisa Sari dan Ahmad Setiawan tahun 2021 menyebutkan bahwa metode pembelajaran hybrid mengharuskan mahasiswa untuk mampu beradaptasi dengan teknologi pendidikan dan menunjukkan inisiatif serta kemandirian dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, menurut Rina Lestari dan Andi Prasetyo tahun 2020 menegaskan bahwa literasi digital berfungsi sebagai faktor penunjang utama untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Untuk selanjutnya ada pembelajaran hybrid. Jadi pembelajaran hybrid ini merupakan suatu model yang mencampurkan interaksi langsung dengan pembelajaran secara online. Menurut Nisa Sari dan Ahmad Setiawan 2021 menyebutkan bahwa metode pembelajaran hybrid mengharuskan mahasiswa untuk mampu beradaptasi dengan teknologi pendidikan dan menunjukkan inisiatif serta kemandirian dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Rina Lestari dan Andi Prasetyo tahun 2020, mereka mengatakan bahwa literasi digital berfungsi sebagai faktor penunjang utama untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dan pembelajaran yang berbasis teknologi. Next slide. Di sini ada penelitian terdahulu. Jadi di sini ada judul, nama peneliti, dan variabel peneliti yang mereka gunakan. Contohnya di sini ada Rina Lestari dan Andi Prasetyo. Di sini dia judul penelitiannya literasi digital sebagai faktor pendukung kemandirian belajar pada pembelajaran daring. Mereka menggunakan variabel independen. Terus indikatornya ada penggunaan LMS, pencarian sumber belajar digital, evaluasi hasil belajar. Dan mereka menggunakan metode analisis. Di sini hasilnya ada mahasiswa dengan literasi digital tinggi menunjukkan tingkat kemandirian belajar yang lebih baik. Terus ada Nisa Sari Ahmad Setiawan tahun 2021, judul jurnalnya literasi digital dan kemandirian belajar mahasiswa dalam pembelajaran hybrid. Di sini mereka variabelnya itu independen. Variabel independen itu literasi digital dan variabel dependen itu kemandirian belajar. Indikatornya ada adaptasi teknologi, inisiatif belajar, dan manajemen waktu. Metode analisisnya mereka menggunakan regresi berganda, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pada pembelajaran hybrid. Next slide. Selanjutnya ada Anissa Putri, Dwi Handayani, dan Rudi Wibowo tahun 2021. Mereka judul jurnalnya itu pengaruh literasi digital terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Variabel diteliti yaitu independennya itu mereka literasi digital dan dependennya itu belajar mandiri. Indikatornya itu pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi mandiri, dan juga kontrol proses belajar. Metode yang mereka gunakan adalah SEM, yaitu Structural Equation Modeling. Mereka mendapatkan hasil penelitian dari sini adalah literasi digital membuktikan secara statistik meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Selanjutnya ada Muhammad Hidayat dan Saiful Anwar tahun 2021. Jadi di sini mereka
online. Variabel yang diteliti akses informasi digital, penggunaan aplikasi pembelajaran, dan juga motivasi belajar. Metode yang mereka gunakan ada regresi linear, dan hasil penelitiannya yaitu literasi digital memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian belajar mahasiswa. Next slide. Metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan rancangan penelitian yang bersifat asosiatif kausal. Jadi metode ini dipilih karena berdasarkan tujuannya untuk menginvestigasi hubungan serta dampak antar variabel menggunakan data numerik yang bisa diukur secara objektif. Rancangan asosiatif kausal digunakan untuk menentukan apakah terdapat dampak dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi di sini variabel X-nya itu literasi digital, sedangkan variabelnya itu kemampuan belajar mandiri. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran dengan model hybrid. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 44 responden, dan jumlah ini dianggap telah memenuhi kriteria minimum untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Next ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Kuesioner ini dipilih karena mampu mengumpulkan data secara efisien dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran hybrid berbasis teknologi. Pengukuran menggunakan skala Likert 1-5 untuk menilai persepsi dan sikap responden. Variabel literasi digital terdiri dari X1 yaitu kemampuan dasar menggunakan teknologi digital dan X2 yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi digital dengan secara lebih lanjut. Sementara itu, variabel Y yaitu kemampuan belajar mandiri diukur melalui indikator pengelolaan waktu, penetapan tujuan belajar, pencarian sumber belajar, serta evaluasi pemahaman materi. Selanjutnya ada teknis analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum data, seperti jumlah responden, total skor, dan distribusi masing-masing variabel. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi digital yang terdiri dari X1 dan X2 terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa atau Y. Dengan model persamaan yang ditampilkan, di sini ada Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Next ada uji F dan uji T. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel literasi digital secara simultan, yaitu X1 dan X2, berpengaruh terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Sedangkan uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel literasi digital, baik S1 maupun X2, secara parsial terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Oke, pada slide kali ini saya akan menjelaskan hasil utama penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear yang berganda, dapat disimpulkan bahwa literasi digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa dalam pembelajaran hybrid. Artinya, ketika variabel literasi digital diuji secara bersama-sama, keduanya memberikan kontribusi terhadap kemampuan belajar mandiri. Nilai SR square sebesar 0,143 menunjukkan bahwa variabel literasi digital dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 14,26%. Variasi kemampuan belajarnya juga belajar mandiri mahasiswa, sementara itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang kami teliti, seperti motivasi intrinsik, lingkungan belajar, manajemen waktu, serta dukungan dosen. Secara parsial, variabel X
X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,093 dengan nilai signifikansi 0,328, yang berarti lebih besar dari 0,05 ya teman-teman, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Sedangkan variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,407 dengan nilai signifikansi 0,014 yang mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 itu lebih berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Dan untuk slide selanjutnya, di sini ada output model summary regresi linear berganda bersama dengan ANOVA-nya. Pada slide ini saya akan menjelaskan juga hasil perhitungan statistik regresi linear berganda yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian kami. Pertama, kita melihat pada nilai R sebesar 0,378, variabel R ini menunjukkan korelasi atau tingkat hubungan antara variabel independen yaitu literasi digital X1 dan X2 dengan variabel dependen yaitu kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Angka 0,378 ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk berada pada kategori sedang. Artinya literasi digital memang berhubungan dengan kemampuan belajar mandiri. Namun hubungannya tersebut nggak terlalu kuat. Selanjutnya kita fokus kepada nilai R-square sebesar 0,143. Secara perhitungan, nilai R-square ini diperoleh dari kuadrat nilai R yang menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel X dalam menjelaskan variasi ke variabel Y. Terus, dalam konteks penelitian ini juga nilai R-square ini 0,143, berarti 14,3% variasi kemampuan belajar mandiri mahasiswa dapat dijelaskan oleh literasi digital yang diukur melalui variabel X1 dan X2. Sedangkan 85,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti motivasi belajar, kedisiplinan, lingkungan belajar, metode pengajaran, maupun faktor psikologis mahasiswa. Kemudian kita juga akan melihat uh, adjust R square-nya itu. Di PPT itu ada 0,101. Nilai ini merupakan R square yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian. Adjust R square ini digunakan karena dalam regresi beranda semakin banyak variabel X yang dimasukkan, R square cenderung meningkat meskipun variabel tersebut tidak relevan. Dengan nilai 0,101 dapat diartikan bahwasanya setelah dilakukan penyesuaian kontribusi real literasi digital terhadap kemampuan belajar mandiri adalah sekitar 10,1 yang masih menunjukkan adanya pengaruh meskipun tidak dominan. Selanjutnya juga pada bagian standard error of the estimate sebesar 3,670. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresinya. Semakin kecil nilai error, maka semakin akurat model dalam penelitian sosial. Berikut juga di bawahnya ada tabel uji ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai F dihitung sebesar 3,411 dengan nilai signifikansi 0,043. Karena nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya tuh secara bersama-sama variabel X1 dan X2 memang memiliki pengaruh terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa, dan model ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, dari hasil model Sumari dan ANOVA ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi syarat kelayakan statistik dan juga ada literasi digital memiliki kontribusi nyata terhadap kemampuan belajar mandiri, namun kontribusi tersebut masih terbatas sehingga diperlukan variabel pendukung pada penelitian selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian ini secara lebih mendalam. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital dasar belum cukup untuk mendorong mahasiswa menjadi pembelajar yang mandiri. Hal ini terlihat dari variabel X1 yang tidak berpengaruh signifikan. Banyak mahasiswa yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Namun, penggunaannya masih sebatas konsumtif seperti mengakses media sosial ataupun hiburan. Dan kedua, juga ada pemanfaatan teknologi digital yang lebih aktif dan produktif justru berperan dominan. Dalam variabel X2 yang berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa manusia yang mampu menggunakan teknologi untuk mencari referensi ilmiah, mengelola tugas, dan mengatur proses belajarnya sendiri cenderung memiliki kemampuan belajar mandiri yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memanfaatkannya secara strategis untuk mendukung proses belajar. Dan yang ketiga, ada hasil ini menunjukkan juga bahwa perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran hybrid, baik melalui pembiasaan, pelatihan literasi digital, maupun desain pembelajaran yang mendorong kemandirian mahasiswa. Mungkin itu untuk penjelasan dari hitungannya. Sebagai penutup juga bisa saya simpulkan bahwa pertama, literasi digital berkontribusi terhadap kemampuan besar belajar mandiri pada mahasiswa, meskipun kontribusinya belum terlalu besar ya teman-teman. Dan juga kedua, secara simultan, literasi digital juga berpengaruh signifikan secara kemampuan belajar mandiri dalam pembelajaran hybrid. Dan yang ketiga, kemampuan belajar juga belajar mandiri ini nih mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini sehingga dilakukan kajian lanjutan dengan variabel yang lebih beragam. Dengan adanya penelitian ini, kami juga berharap dapat memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas pembelajaran hybrid tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana mahasiswa memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan mandiri. Demikian untuk pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bu Adika dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saran, atau masukan, saya dan rekan-rekan saya dengan senang hati akan menjawab dan mendiskusikannya. Sekian dari saya sebagai perwakilan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.